Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan kita sehingga kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk berjuang menghafal Al-Quran. Teruntuk teman-temanku dan juga diriku sendiri, seperti yang saya pikirkan sebelumnya, tidak akan pernah sia-sia apapun interaksi positif yang kita lakukan bersama Al-Quran, baik itu usahanya kita atau perjuangannya kita, Allah akan terus mencatat. Misalnya seperti perjuangan kita untuk membacanya dengan baik, berusaha menghafalkannya, memahaminya, dan mentadaburinya, termasuk usaha kita untuk mengamalkannya. Semuanya itu tidak pernah akan sia-sia di hadapan Allah jika kita ikhlas tentunya. Artinya begini, pahala-pahala besar dari Al-Quran itu akan terus mengalir dan akan kita dapatkan selama kita juga istiqomah untuk melakukan amalan tersebut, apalagi amalannya positif. Baik hasilnya maksimal ataupun tidak, yang jelas usaha kita tuh akan Allah ganti dengan pahala yang tidak akan pernah ternilai harganya. Jadi intinya gini teman-teman, untuk teman-teman yang sedang berjuang menghafal Al-Quran atau baru memulai menghafal Al-Quran, ingatlah gitu, lelah kita tuh pasti akan Allah bayar. Karena apa? Karena Allah itu zat yang gak pernah berbuat zalim kepada hambanya yang melakukan kebaikan, apalagi hamba yang mengharapkan ridhonya Allah gitu. Allah itu zat yang gak pernah lupa loh sama hambanya. Hambanya berusaha, Allah balas. Apalagi usahanya hamba ini gitu, usahanya hamba yang Allah cintai ini, itu kebaikan yang dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah, Masya Allah gitu ya. Termasuk jalannya yakni menghafal Al-Quran. Walaupun yang kita mampu hanya ternyata berapa juz, 1 juz misal, atau 1 surat, itu pun dengan susah payah kita, dengan keringat kita yang Masya Allah ya, maka tetap pahalanya tidak akan pernah terkurang sedikit pun. Allah tuh gak pernah loh menyia-nyiakan perjuangan hambanya yang tujuannya itu untuk menghambakan dirinya kepada Allah gitu. Bahkan ya, Allah akan membimbing hambanya yang berjuang menghambakan dirinya kepada Allah, sehingga nanti kita sebagai hambanya Allah itu benar-benar merasakan, oh ini loh indahnya petunjuk Allah. Karena ingatlah gitu janji Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, yang mana dengan terus berjuang untuk tetap menghafal Al-Quran itu, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk semakin merasakan bahwasanya nikmat hidup dalam naungan Al-Quran itu sangat indah, sehingga betapapun beratnya perjuangan kita menghafal Al-Quran, kita tetap bisa istiqomah menjalannya begitu. Adapun di dalam perjuangan itu mendapatkan kesulitan, ya tentu ya kan, namanya berjuang pasti bakal menemui kesulitan gitu. Termasuk kita menghafal Al-Quran, kita pasti menemukan kesulitan. Sebenarnya bisa membuat kita semakin mendapat pahala besar dari perjuangan dan pengorbanan kita tuh, kita bisa loh mendapatkan apa yang kita mau. Makanya kenapa banyak orang yang menemukan ujian dalam proses menghafal Al-Quran, banyak sekali. Maka itu untuk teman-teman, teruntuk diri saya sendiri, jangan pernah menyerah. Karena gini, bukan kemauan kita gitu, bukan kemauan orang tua, bukan kemauan teman, tapi itu sebenarnya adalah perintah gitu untuk hati kita menuju ke jalan yang benar gitu. Dan apabila kita menghafal Quran, bahwasanya kita harus berpikir, oh berarti pekerjaan yang kita lakukan, amal yang kita lakukan ini, harapannya atau tujuannya itu untuk mencintai agama kita sendiri,
mencintai Tuhan kita sendiri, dan juga apa, mengharap ridhonya dari Tuhan kita sendiri gitu. Karena gini, hafalan yang kita punya itu bakal menolong kita nantinya. Ingat teman-teman, bahwasanya ketika nanti di akhir hidup kita akan membutuhkan syafaat, yang mana kita adalah manusia berdosa, penuh salah, penuh dosa. Kemudian kalau kita tidak punya pegangan, misal sholatnya kita bolong-bolong, sedekahnya kita nggak lancar nih, kemudian akhlak kita bobrok banget, terus apa yang bakal kita harapkan untuk bekal di akhirat nanti gitu. Setidak-tidaknya kita berusaha untuk menjadi orang baik. Dengan apa? Dengan menghafal Al-Quran. Karena Masya Allah, orang yang menghafal Al-Quran itu bakal Allah naungi nantinya, bakal Allah kumpulkan bersama para syuhada, bakal Allah sandingkan dengan Rasulullah gitu. Kita bakal bisa ketemu Rasulullah kalau kita benar-benar bisa menghafal Al-Quran, mengamalkan, kemudian mentadaburi Al-Quran dengan benar-benar gitu, dengan sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Apalagi terkhusus berbahagialah kalian atau teman-teman yang berkesempatan untuk menjadi penghafal Al-Quran, karena seorang penghafal Al-Quran itu bakal bisa membawa 10 keluarganya untuk masuk jannahnya Allah. Masya Allah. Kemudian memang kendala dalam menghafal Al-Quran itu sangat banyak, tapi benar deh teman-teman, nikmat banget kalau teman-teman itu udah mampu mendapatkan view dari Al-Quran, mendapatkan image dari Al-Quran. Apalagi nih kalau misalnya teman-teman sholat make ayat-ayat yang teman-teman hafal, itu rasanya itu bener deh Masya Allah banget. Karena apa? Karena sebenarnya orang yang bisa dibilang mungkin ya hafalannya itu adalah orang yang sering membawa hafalannya ketika sholat. Maka jangan pernah putus asa kalau misalnya ketika kita murojaah itu sering lupa, tetapi ketika sholat ayat itu selalu ingat gitu. Jadi kan Masya Allah ya, kita mana sholat itu kan bentuknya zikir terus kepada Allah, doa, ditambah lagi dengan hafalan yang kita punya, itu Masya Allah memudahkan kita untuk benar-benar mendapat double pahala dari Allah. Karena itu sebenarnya harus banyak gitu motivasi yang harus kita tahu, bahwasanya penghafal Al-Quran itu adalah orang yang bisa dimuliakan ya. Karena memang Masya Allah mukjizat yang didapat dari seorang penghafal Al-Quran itu banyak. Hidupnya dimudahkan, kemudian banyak orang yang berpikir menghafal Al-Quran itu cerdas dalam lingkup materi dunianya atau keagamaannya gitu. Tetapi ingat teman-teman, Al-Quran itu bisa menjadi hujjah. Artinya di sini Al-Quran bisa menolong kita atau malah menjadi penjerumus kita. Artinya begini teman-teman, Al-Quran bisa menjadi penolong, tentu, jelas. Ketika kita sudah menghafal 30 juz, ketika Allah sudah memberikan amanah dan mempercayai kita untuk menjadi seorang hafiz wal hafizah, kita akan mengemban satu amanah lagi atau satu tanggung jawab lagi, yakni murojaahnya, mengamalkannya, dan mengabadikannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu akan menjadi penolong kita di akhir hayat kita nanti. Tapi kalau kebalikannya, Al-Quran malah akan menjerumuskan kita. Artinya di sini kita tidak pernah mau tahu atas tanggung jawab kita sebagai seorang hafiz wal hafizah. Kita tidak pernah merojaahnya, tidak pernah mengamalinya, mentadaburinya, bahkan tidak pernah mempraktekkannya dalam hidup. Maka Al-Quran akan menjadi penjerumus kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Maka dari itu teman-teman, untuk teman-teman yang sedang berjuang dari nol, ingat banget, perjuangan kita tuh bakal ada hasilnya. Kalau teman-teman berpikir udah berhenti aja, hei teman-teman, ingat, hidup itu hanya sekali. Ibarat gini, kalau teman-teman mau berhenti di tengah jalan, sedangkan dari awal teman-teman sudah niat untuk mengabdikan dirinya menjadi seorang penghafal Al-Quran, ingat teman-teman, ibarat kata kita adalah penumpang di atas, di dalam pesawat ya, yang mana pesawat ini sedang terbang tinggi sekali. Kemudian pesawat ini melewati suatu lautan yang sangat lepas, dan seketika pesawat ini jatuh ke dalam lautan lepas. Pilihannya teman-teman, pilihannya hanya ada dua untuk kita, berjuang menepi atau mati. Maka saya mengajak untuk teman-teman yang sedang berjuang menghafal Al-Quran, dan untuk para penghafal Al-Quran yang sedikit lagi mencapai garis finish, terus semangat, jangan pernah putus asa, jangan pernah mendengarkan kata-kata orang, dan jangan pernah melihat kecaman dunia atas apa yang kamu kerjakan, karena pilihan kamu sudah tepat dan kamu sudah berada di perahu yang tepat. Kalaupun nanti kamu akan mengakhirinya, itu dalam keadaan Allah telah mengizinkan kamu untuk menjadi seorang hafiz, seorang hafizah. Untuk itu, teruntuk kalian para penghafal Al-Quran, semoga Allah terus memberikan langkah kemudahan untuk kita menghafal Al-Quran, untuk kita berusaha mengamalkannya dalam kehidupan, untuk kita terus mentadaburinya dalam setiap ayat, arti dan maknanya, sehingga Allah akan memberikan hasilnya kepada kita bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dan harapan dari kita sebagai penghafal Al-Quran ialah agar nantinya kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman, orang-orang solih, para syuhada, dan juga bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bisa membawa 10 keluarga tersayang kita yang akan kita pilih nantinya untuk mendampingi kita di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian akhirul kalam, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.